Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran fikih kelas 9, yang kesempatan pada kali ini yaitu bab jual beli, khiyar dan qirat. Namun sebelum materi kita bahas, bagaimana anak-anak untuk kesehatannya, masih dijaga ya sampai hari ini? Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu dan terhindar dari Corona COVID-19. Langsung saja anak-anak buka halaman 28. Yang di situ babnya adalah jual beli, khiyar dan qirat. Untuk pertama kali, mari kita langsung menuju kepada jual beli. Ya. Karena manusia sebagaimana kita ini adalah merupakan mempunyai sifat sosial, maka sangat membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi kita tidak akan pernah bisa hidup sendiri karena kita adalah makhluk sosial. Salah satu di antara cara untuk memenuhi kebutuhan yaitu diantaranya adalah model jual beli. Pengertian dan hukum jual beli. Asal kata jual beli dari bahasa Arab adalah ba'a fi'il madhi, ba'a fi'il madhi, yabi'u fi'il mudhari' bai'an, isim masdar yang artinya berdasarkan dari tinjauan bahasa adalah memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Jual beli itu adalah kita ngasihkan sesuatu dengan harapan untuk mendapatkan sesuatu. Itu namanya jual beli. Ya. Atau tukar menukar sesuatu, ijol, tukar menukar, tukar barang dengan barang, uang dengan barang, itu namanya jual beli diantaranya. Sedangkan secara istilah, jual beli adalah kegiatan tukar menukar sesuatu barang dengan barang lain, atau tukar menukar antara barang dengan uang. Uang kita kasihkan untuk mendapatkan barang lain dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi yang namanya jual beli ada syarat rukun yang perlu diperhatikan. Dibolehkan kegiatan jual beli ini berdasarkan kepada dalil-dalil dari Al-Quran sebagaimana berikut. Jadi dasar untuk jual beli ini juga dianjurkan dan ada dasarnya dalam Al-Quran, yaitu wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli, boleh, berarti transaksi jual beli itu dihalalkan oleh Allah, tapi mengharamkan riba. Kenapa kata-kata riba selalu sering menempel kepada bab jual beli? Karena ternyata praktek riba itu yang rawan terjadi dan sering terjadi adalah pada bab jual beli, masalah jual beli. Rawan sekali terhadap riba. Kemudian dalil yang lain surat Al-Quran surat An-Nisa
ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Antarodin ini suka sama suka, ridho sama ridho, boleh sama boleh. Tidak boleh saling menipu, saling bohong. Itu nanti akan terjadi riba. Di sini praktek jual beli harus disertai antarodin, suka sama suka, boleh sama boleh, ridho sama ridho. Artinya sesuatu yang dicapai kedua belah pihak yang menuju kepada keridhoan sesuatu tersebut, menjadi bisa transaksi jual beli. Kemudian dasar jual beli ini menurut hadis Nabi Muhammad SAW, an Juma'i bin Umar qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an afdalil kasbi qala a'malur rajuli biyadihi wa kullu bai'im mabrur, rawahu Ahmad. Dari Juma'i bin Umar ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, apakah pekerjaan atau penghasilan yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangan sendiri dan melakukan jual beli yang baik atau bersih. Ini adalah pekerjaan halal, tapi dengan syarat baik dan bersih. Untuk mencapai terjadinya jual beli yang baik dan bersih, maka di sini di dalam hukum jual beli ada prinsip-prinsip, ya, prinsip-prinsip. Di antaranya harus sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Syarat dan rukun jual beli yang pertama, A, yaitu syarat dan rukun jual beli penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli ada syaratnya, ada rukunnya. Di antaranya yang satu, syarat penjual dan pembeli, yaitu keduanya harus sudah balik dan mumayyiz. Mumayyiz, balik, mumayyiz. Ini dalam bahasa kita yang untuk mudah dicerna, balik itu sudah besar, mumayyiz wis pinter, wis ngerti. Balik itu yang sudah, ya kalian sudah tahu yang namanya balik itu wis ngerti, sudah keluar air mani, sudah pernah bermimpi keluar air mani. Dan mumayyiz, orang yang dapat membedakan antara hal yang jelek dan yang buruk. Artinya dalam ringkasan bahasa yang paling mudah dimengerti, transaksi jual beli kedua belah pihak harus sudah besar dan wis ngerti. Balik tapi tidak mumayyiz artinya apa? Wis balik tapi masih bodoh seperti kanak-kanakan, pemikirannya masih tell me, itu juga tidak sah. Ya, sudah pinter sekali, tahu cara membedakan baik buruk, tapi dia belum balik, tidak sah. Maka kedua-duanya harus dipenuhi, yaitu sudah balik dan mumayyiz, yang artinya wis gede tur pinter, wis gede tur ngerti, gitu. Kemudian syarat yang kedua adalah berakal sehat. Kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli harus berakal sehat. Di antara salah satu penjual maupun pembeli kok ada yang satu contoh gila, tidak sah. Penjualnya bagus, sehat, akalnya sehat, normal,
tapi pembelinya orang gila, transaksi jual beli tersebut tidak sah. Kemudian kalau anak-anak ini kan dalam keadaan sehat, akalnya sehat semuanya, wah kesempatan ada penjual orang gila, wah bisa diakali, nah itu tidak sah, karena syaratnya adalah kedua belah pihak harus berakal sehat. Di antaranya orang gila, mabuk itu akalnya terganggu. Jadi mabuk itu menghilangkan akal sehat. Perlu diketahui anak-anak bahwasanya janganlah kalian sekali-kali mabuk-mabukan, karena itu menghilangkan akal sehat kalian. Ini perhatian ini. Ya, akal sehat. Di dalam syarat rukun berakal sehat dalam jual beli ini ada syarat rukun akal sehat ini sesuai firman Allah, wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta, yang dimaksud adalah mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanjaan dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Ini adalah dasar Al-Quran. Kalau anak masih kecil, contoh kalian mengasuh anak yang contoh ditinggal oleh orang tuanya meninggal, kemudian belum balik, disuruh mengasuh, maka janganlah kau serahkan harta mereka sebelum mereka sempurna akalnya. Belilah, kasih uang saku, kasih uang belanja dari hasil harta tersebut. Dan janganlah kau berucap yang buruk, berucaplah diasuh dengan baik, maksudnya seperti itu. Terdapat di surat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 5. Kemudian yang selanjutnya syaratnya adalah kedua belah pihak sama-sama rela, tidak terpaksa. Tidak boleh ada paksaan dalam hal jual beli. Banyak ini terjadi, ditawarin nggak mau, dipaksa, kamu sudah nawar harus kamu beli, tidak boleh. Ada orang datang ke rumah maksa-maksa untuk membeli barang yang ditawarkan, tidak boleh. Tak ada yang namanya paksaan, tidak boleh. Maka dari itu antarodin tadi, suka sama suka, ridho sama ridho, sah, oke. Nek cara transaksi deal, sepakat. Nah itu namanya jual beli yang baik. Kalau di antara salah satu ada yang merasa tertekan, merasa tidak enak, terpaksa, itu menjadikan jual beli, akad jual beli tidak sah. Kemudian syarat dan rukun yang selanjutnya adalah ada barang dan ada alat penukar atau uang. Jadi yang namanya jual beli ini satu diantaranya adalah ada barangnya, ada alat penukar barang tersebut, contoh ada uang. Ada barangnya, tidak ada uangnya, ya tidak jadi. Ada uang, tidak ada yang dibeli, tidak jadi. Paham ya? Paham belum? Jadi kalau mau beli sesuatu, kalau nggak ada barangnya kan nggak jadi beli. Terus ada barangnya tapi tidak punya uang, yang nggak jadi beli juga. Maka ini adalah syarat selanjutnya adalah ada barang dan ada alat penukar. Di antaranya contoh transaksi tersebut adalah uang. Barang yang diperjualbelikan harus suci dari najis. Syarat-syarat barang dan alat penukar ini
Kan syaratnya ada barang dan ada penukar barang atau penukar lain uang contohnya. Lah syaratnya ini juga pertama harus barang yang diperjualbelikan harus suci dari najis. Suci dari najis. Memperjualbelikan hal yang najis tidak boleh. Memperjualbelikan hal yang haram tidak boleh. Ya. Barang-barang yang najis tidak sah untuk transaksi jual beli. Misalnya bangkai tidak boleh. Bangkai kok dijual, tidak boleh. Babi itu najis enggak? Babi itu najis moga lado. Anjing najis enggak? Najis moga lado. Nah, artinya jika babi, anjing najis moga lado, menurut anak-anak gimana? Boleh enggak untuk diperjualbelikan? Pinter. Artinya anak-anak ini sudah bisa memahami ya, babi, anjing, darah ini juga najis, maka tidak boleh diperjualbelikan, apalagi dimakan, tidak boleh. Kotoran, ya, kotoran hewan itu tidak boleh diperjualbelikan. Atau khamr, atau barang yang memabukkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah wa Rasulahu harrama bai'al khamri wal maitah wal maitati wal khinjiri wal asnami faqila ya Rasulullah ara'aita syuhumal maitati fa innaha tutla bihas sufunu wa yudhanu bihal juludu wa yastasbihu bihan nasu faqala la huwa haramun thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu al-yahuda innallaha azza wa jal lamma harrama suhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa'akalu samanahu. Saya bacakan artinya sebentar. Dari Jabir bin Abdullah bersabda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai, juga babi dan berhala. Ditanya kala itu, bagaimana lemak gajih bangkai ya Rasulullah? Karena lemak itu berguna untuk cat perahu, minyak kulit dan minyak lampu. Beliau menjawab, tidak boleh, semua itu haram. Celakalah orang Yahudi tatkala Allah mengharamkan akan lemak bangkai. Mereka hancurkan lemak bangkai itu sampai menjadi minyak, kemudian mereka jual minyaknya, lalu mereka makan uangnya. Rawahu Bukhari. Yang kedua ada manfaatnya. Yang ketiga milik sendiri atau yang mewakilinya. 4. Barang dapat diserah terimakan. 5. Jelas dan dapat diketahui kedua belah pihak. 6. Ada ijab qabul. Inilah syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli. Jika dan 6 syarat ini dari barang dan alat penukarnya tidak dipenuhi, maka akan terjadi tidak boleh atau menjadikan tidak sah dalam transaksi jual beli. Demikian anak-anak sekilas keterangan dari jual beli. Kemudian untuk memenuhi tugas kalian harus dikerjakan sebagai tanda bahwa kalian telah menyimak materi ini, maka kerjakanlah halaman 41, buka LKS halaman 41 nomor 1 sampai 5 ya, nomor 1 sampai 5.
Saya ulang, kerjakan halaman LKS halaman 41 nomor 1 sampai 5. Kemudian jawabannya silakan dikirim ke link yang ada di bawah YouTube ini. Terima kasih dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, ada khilaf dalam saya menerangkan, karena ini adalah fikih, maka semoga Allah mengampuni kita semua dan menunjukkan hal yang benar bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.